Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan cara menggunakan mesin CNC ini seri GSK 980 MDI. Bagaimana cara menggunakannya? Saksikan berikut. Nah, sebelum menyalakan kita harus cek ke bagian ini dulu. Bagian sebelah sini pastikan anginnya 6 bar ya di ini. Terus kita cek olinya juga, jangan sampai habis. Ini oli untuk melumasi bagian eretan-eretan. Kalau dirasa anginnya sudah cukup, sudah pas atau sudah sesuai, kita ke panel power. Panel powernya di belakang sini. Nah, kita nyalakan ya. Kita nyalakan ini ke on. Kalau sudah on, kipas ini berputar. Kita kembali ke depan. Kita tekan tombol power on. Ditunggu sampai ini standby. Nah, ini ada alarm karena emergensinya belum kita putar. Kita putar, kita tekan reset. Nah, ini siap dilanjutkan ya. Ya, sebelum dimatikan, biasakan ya posisi ini ragum di tengah-tengah. Di tengah-tengah sini antara sumbu X dan Y-nya di tengah-tengah. Biasakan seperti itu sebelum mematikan mesin ya. Nah, setelah itu kita lihat ke sini. Sebelum dipakai kita namanya di mesin zero dulu ya. Kita tekan mesin zero. Nah, biasakan set dulu. Set. Dia akan naik ke atas. Ya, karena ini kita nyalakan lampunya. Ini lampunya lamp, light. Nah, lampunya menyala. Tadi sumbu set sudah terpenuhi mesin zeronya, dia akan menyala di simbolnya sini. Terus kita X dan Y, boleh X-nya dulu, boleh Y-nya dulu. Nah, ini Y-nya dulu ya. Sudah, ini lampunya nyala. Kalau mesin zeronya sudah, Y nyala. Terus kita X. Nah, ketika lampunya ini X, Y, Z-nya sudah nyala, posisi seperti itu. Oke. Nah, ini berarti mesin sudah siap digunakan. Setelah itu kalau kita mau setting tool, kita bisa geser, pakai manual boleh, pakai MPG boleh. Kalau pakai MPG ini, kita tekan di MPG. Kalau mau pakai manual, kita pakai yang ini. Kita coba manual dulu ya. Kita geser X-nya ke kiri. Pelan sekali, karena kalau mau kenceng, rapid kita nyalakan. Kalau mau pelan, ini sedikit-sedikit gitu. Nah, dia akan pelan. Bedanya, kalau kita tekan rapid, berarti dia kencang sekali. Nah, kalau sudah di tengah, Y-nya kita geser ke sini ya. Oh, itu over travel ini namanya. Tuh kan, over travel. Karena dia Y-nya sudah mentok, kalau kita geser lagi dia akan over travel. Caranya, matikan, kita kembalikan lagi.
Nah, terlalu cepat. Kita pelankan aja. Nah, otomatis alarmnya hilang. Tuh. Nah, setelah ini terpasang benda kerjanya ini, karena sudah dipasang ya sudah, pastikan ini sudah kencang semua. Kita coba setting tool ya. Atau kita coba mau ngelepas ini, ngelepas apa namanya, ngelepas arbornya ini. Caranya bisa diperhatikan. Pegang ya. Nah, caranya seperti ini. Kita pegang ini, kita tekan tombol ini hijau. Nah, ini sudah terlepas. Kalau memasangnya sama caranya. Pasang gini, kita tekan. Nah, kita dorong dikit, udah terpasang. Itu caranya melepas arbor di mesin. Coba kita mau setting benda ya, karena sudah terpasang. Kita coba dulu, kita kunci dulu di apa, di mesinnya. Atau boleh kita mau pakai ini juga boleh sebenarnya, nggak apa-apa. Kita coba ke program. Nah, kita tekan F19, M19, input data, cycle start, dia akan mengunci. Ini bisa kita kendorin. Kita kendorkan. Kita ambil ini, end millnya. Kita ganti dengan edge finder ini buat setting benda. Udah. Kalau udah, kita tekan reset. Nah, dia akan berputar kembali, nggak ngunci gitu. Udah, kita sekarang menyalakan ini. Ini berada di tool nomor 1 ya. Tool nomor 1. Oke. Kita lanjut, kita mau menyalakannya, kita tekan M3 S500. Nah, untuk mau setting ini nggak boleh lebih dari 500. Kalau lebih dari 500 misalkan 1000 akan terlempar, akan rusak ininya, edge findernya. Oke. Setelah kita input data input, kita cycle start. Nah, dia berputar. Setelah dia berputar, mari kita rubah ke MPG ya. Ini MPG. Kita berarti fokus ke sini. Nah, kita kalau mau menurunkan, kita rubah ke set. Nah, kalau mau menurunkan, kita tekan ini terus, tombol yang sini. Ke bawah, ini ke sini min, sana plus. Nah, ini kecepatannya mentok. Kalau mau agak pelan, kurangi 1. Dia pelan. Semakin pelan sini, semakin ke kiri, semakin pelan untuk override-nya. Oke. Nah, kita mau setting toolnya. Kita mau ke X yang mana dulu atau Y yang mana dulu, boleh. Nah, kita rubah ke coba offset ya. Tombol sini offset. Fan send. Nah, ini kita mau setting bendanya tadi sampai keluar gambar seperti ini. Kita setting X dulu ya. X1 berarti sebelah kiri benda kerja sesuai dengan gambarnya ini. Oke. Kita geser. Kita turunkan dulu ya. Nah, kalau kita bingung ini X-min, Y-min, Z-min mana, kita lihat di sini aja.
Nah, ini kalau Z min berarti dia turun. Z plus naik. Y plus berarti ke sini, Y min ke sana, X min ke kiri, X plus ke kanan. Ya. Kita coba Y ya. Y min ke sana min, berarti ini berputar ke kiri. Seperti itu. Kita turunkan berarti Z min. Nah, kita geser X-nya, geser ke X, mau ke kiri X min. Nah, kita tentukan dulu ya, kita mau pakai yang ujung yang kecil ini atau yang besar. Boleh saja, terserah kalian mau pilih yang mana. Misalkan kita, karena ini sudah termakan ya, ini sudah termakan, kita pakai yang besar saja, karena kalau pakai kecil nanti takut natap. Kita turunkan. Y-nya kurang. Nah, kurang turun lagi sambil dilihat ya. Nah, kalau sudah dekat gini, dikurangi kecepatannya. Nah, terus disentuhkan sampai ini, kalau bahasa Jawanya giol-giol. Ini sampai jangan giol-giolnya hilang gitu ya. Nah, itu kan semakin lurus. Nah, kalau dirasa sudah center, giol-giolnya akan hilang. Terus kita fokus ke sini. Kita tekan X1. X1 yang mana? Di sini, atas sendiri. Ini X1. Nah, dia akan terisi angkanya otomatis. Terus kita angkat ya. Berarti Z. Kita geser ke X2-nya, berarti sebelah kanannya. Nah, ini kita sentuh sedikit aja. Nah, diselentik basa Jawa nih. Biar giol-giol lagi. Kita turunkan lagi. X-nya kita sentuhkan lagi. Kalau sudah mendekati, pilih yang agak pelan kecepatannya. Jangan lupa ini ditekan terus. Nah, kalau sudah center, dia akan lurus. Kita kembali ke sini lagi, kita tekan X2. Dia akan terisi otomatis. Itu. Terus kita tekan yang Y1, berarti yang ujung yang sini ya. Kita naikkan dulu. Kita senggol lagi supaya giol-giol ya. Kita Y1 dulu ya. Kita turunkan. Kita kecilkan kalau sudah mendekati. Nah, ini sudah lurus. Kita tekan Y1 yang ini, ketiga. Oke, kita angkat lagi Z-nya. Kita geser Y-nya. Z-nya kita turunkan lagi. Jangan lupa disentuh biar giol. Kita ke Y lagi. Nah, kalau sudah mendekati, pelankan. Nah, posisi seperti ini kita sulit ya. Kita bisa lihat dari sebelah sini. Misalkan kalian sulit melihatnya.
Nah, bisa ditengok ke sini. Oh, sudah bisa itu. Kita kembali aja. Sudah aman. Nah, kalau dirasa sudah center, kita tekan Y2. Y2 yang ini urutan nomor 4. Oke. Setelah kita sentuhkan X yang sebelah kiri benda kerja, terus kita tekan X1 di sini, kita sentuhkan di X2 di sebelah kanannya. Terus kita pencet X2 sebelah sini, kita sentuhkan di sebelah sini Y1, kita tekan di sini Y1 nomor ketiga, terus kita sentuhkan ke Y2, kita tekan Y2. Nah, setelah ini akan terdapat ada CX, CY ini titik tengahnya dari koordinat benda tadi. Kita tinggal tekan yang ini, CX yang ini untuk X, sumbu X. Nah, ini untuk sumbu Y. Nah, dia akan tertulis di sini. Jangan lupa kita taruh di G54 gitu. Nah, sedangkan untuk setting toolnya, kita pakai Enmail ini misalkan. Ini Enmail 8 kalau nggak salah. Nah, kita nanti kalau di arbornya cuma satu, kita nggak bisa toolchain ya, karena arbornya baru punya satu. Nah, berarti kita sheetnya kita fokus ke G54, ditaruh di sini. Nah, misalkan itu toolnya banyak, ini kan ATC-nya sampai 16 tool. Berarti nanti kita pakai ke di sini, di offset, di sini offset wir ini. Ini H1, H2, H3. Nah, ini kalau mau pakai banyak tool ya, karena arbornya baru cuma satu, kita fokus ke sini dulu, ke offsetnya di setnya ini. Oke, kita langsung kita coba untuk setting sumbu setnya. Oke, bisa kita mesin zero atau enggak, kita ke ataskan manual. Nah, kita ke program MDE dulu ya, program. Kita M19 untuk mengunci spindle. Input data, saya akan start. Nanti perhatikan di sini itu akan gerak kunci dia. Nah, putar kunci. Oke, kita ganti dulu toolnya. Nah, kalau sudah terpasang toolnya, kita tekan reset. Nah, ini bisa berputar, diputar bisa. Tadi saya lock dengan M19 buat masang ini. Nah, sebenarnya ini nggak boleh untuk Enmail ya, karena ini khusus untuk bor, karena kita belum punya arbor yang model collet. Jadi kita sementara pakai itu dulu aja untuk latihan setting benda kerja itu. Oke, lanjutnya kita pasang
Kita pasang Z-setternya di atas tengah. Terus kita turunkan pakai MPG ya. Nah ini nanti berputar satu putaran sampai ke angka 0. Kita geser. Nah kalau sudah dekat, ini putarannya dikecilkan aja. Nah itu mulai bergerak. Ini nanti diletakkan di angka 0, tepat di angka 0 ya. Oke, kalau sudah, kita kembali ke sini, ke monitor. Kita pilih ke offset. Nah, ini sebenarnya banyak cara ya. Kalau saya tekan input match koordinat, saya tekan seperti ini. Nah, berarti di titik atas ini, ujungnya tool bawah ini, berarti dia nolnya di situ karena saya pencet yang input match koordinat. Nah, setelah di atas itu ya, kita di sini masukkan measure input ke set, measure input, masukkan angkanya 100, kita input data. Nah, di sini setnya 100. Nanti kita coba untuk di setting, dicek ya, dicek kebenarannya. Kita ke atasan dulu. Mesin zero ya. Kita mesin zero. Kita mesin zero. Sudah di mesin zero. Kita cek kebenaran program dengan cara klik MDE program, kita masukkan G54, G90, G0. Nah kalau pakai H1 tadi H2 harusnya G43 terus H1 gitu. Kalau nggak pakai H ya cukup ini G0, X0 ya, Y0, Z 100 input data, kita kecilin, kita cycle start, kita buka pelan-pelan. Nah, ukurannya tepat ya, bisa dicek. Tepat di sini, tepat di set 100 sesuai yang kita inputkan tadi. Nah seperti itu, kita setting tool dengan menggunakan koordinat G54 begitu. Oke. Kalau mau ke yang pakai H1 H2 nanti kita coba juga ya. Nah, tapi ini kita sampai ke yang G54 dulu aja. Kita setting sudah benar. Nah, sekarang kita coba pakai yang offset wear ya. Ini kita nolkan dulu yang di G54, kita ke offset and wear. Kita lari ke ini H1 H2 ya.
Itu tadi di sana tadi kan ukurannya 100 dari ujung benda ini, dari ujung benda ke ujung tool 100. Nah, kita masukkan aja di sini measure axis measure input, kita masukkan 100. Ini set 100, terus input data. Nah, ini dia angkanya berubah seperti ini. Misalkan kita tambah lagi ke H2-nya ya. Kita manual dulu, kita naikkan sedikit. Apa kita naikkan lumayan banyak juga boleh. Nah, misalkan segitu. Diganti tool, misalkan ganti tool, ini tool yang ke lanjutnya 2 ya. Nah, terus kita lari ke sini lagi, kita geser ke bawahnya. Misalkan itu tool 2, kita cari ke yang H2. Misalkan di sana itu 150 misalkan ya. Kita ke set axis ini, measure inputnya. Kita masukkan 150 input data. Nah, oke, kita coba. Nanti kita panggil, coba kita mesin zero dulu. Nah, pencet aksis kelima. Ini kan cuma 3 aksis ya. Nggak apa-apa, bisa direset. Nah, setelah mesin zero, oke, kita lari ke MPI program. Kita coba masukkan G54, terus G90, G43, G0, X0, Y0, Z yang H1 tadi, Z 100 ya. Kita coba kita masukkan tadi G54, G90, G43, G0, H1, X0, Y0, Z 100 ya. Kita input data input, kita cycle start, kita buka pelan-pelan. Nah, sudah benar ya, di H1 ukurannya 100. Nah, sudah tepat. Ini untuk yang H1 100. Kita coba untuk yang, kita naikkan dulu. Boleh kita mesin zero. Kita coba yang H2 tadi ya. Kita coba yang H2, kita lari ke MPI program, kita masukkan G54, G90, G43, G0, H1, H2 ya sekarang ya, tadi H1, sekarang H2, X0, Y0, Z-nya Z 150 coba. Kita kecilkan dulu, kita data input, kita cycle start ya. Kita buka pelan-pelan. Nah, oke. Kita cek. Sudah benar pakainya H2 tadi. Oke. Nah, setelah selesai, biasakan posisi ragum di tengah-tengah X, Y-nya sama Z-nya ya. Kalau sudah kita di tengah-tengah, langsung kita matikan. Kita kecilin dulu boleh. Kita matikan. Emergency. Kita tombol off.
Nah, setelah tombol off, kita matikan saklar yang belakang. Saklar ini kita off kan. Oke. Finish. Nah, itulah tadi tutorial dari saya mengenai mesin CNC milling GSK 980 MDI. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.